enggak. Umi tunggu di sana. Umi di mana? Rumah sakit mana? Hah? Jangan bohong sama Abah, jangan bohong sama suami. Di rumah sakit mana, Umi? Di rumah sakit Pelita, Bah. Ya Allah, kenapa Umi ngasih tahu Abah? Kalaupun memang saya bandar narkoba, saya nggak mungkin teledor naruh narkoba di situ, Pak. Sekarang Anda ikut kami dan jelaskan semuanya nanti di kantor. Dan untuk sementara, kafe ini kami tutup sampai dengan kasus ini berhasil terungkap. Afifah. Siapa yang izinin dia masuk? Abah kan udah bilang, anak itu nggak boleh pulang ke rumah ini dalam keadaan apapun. Jadi nggak boleh masuk. Teteh yang ngizinin Rehan untuk masuk ke dalam rumah. Kalau Asep tidak suka, pergi dari sini. Kabur. Pasti nemuin Rehan. Aku harus tangkap lebih dulu. Harus ketemu sama Mas Rehan. Gimana ya Mas Rehan? Itu ya di situ. Umi mau lihat, Umi mau lihat. Ayo, Mi. Afifah. Ya Allah, Afifah. Afifah, astagfirullahaladzim, Afifah. Ayo bangun. Bangun, sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi kenal sama Mbak ini? Iya, Pak. Dia saudara saya. Oh, kalau gitu ayo kita antar ke rumah Umi. Alamatnya di mana ya? Enggak, aku nggak mau pulang. Aku nggak mau ketemu sama Abah. Nggak mau. Enggak. Afifah. Astagfirullahaladzim. Umi, Afifah, bangun, Afifah. Tolong panggilin taksi ya. Cepetan. Afifah. Afifah. Bagaimana dok keadaannya? Tidak ada luka yang serius. Kemungkinan pasien mengalami trauma. Kalau misalkan pasien sudah stabil, dia sudah bisa pulang kok. Alhamdulillah. Baik, saya permisi dulu ya. Baik dok, terima kasih. Apa sebenarnya yang kamu alami, Afifah? Kenapa sampai seperti ini? Kamu sadar? Umi, aku di mana, Umi? Kamu di rumah sakit. Tapi barusan dokter memeriksa kondisi kamu dan katanya luka kamu tidak serius, tidak perlu dikhawatirkan. Makasih ya Umi udah nolongin aku. Sama-sama. Afifah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan Abah sama kamu? Aku disekap di penginapan Umi sama Abah. Aku nggak boleh makan, aku nggak boleh minum. Aku haus, Umi. Ya Allah. Nisi, kamu beli makanan sama jus ya? Iya, Umi. Nisi tinggal dulu ya. Udah nggak usah. Umi kemana? Dari belum pulang? Kalian nggak tahu, Bah. Dari tadi belum lihat juga. Jangan-jangan Afifah kabur nemuin Umi. Afifah, kita bayar biaya rumah sakit dulu, habis itu kita bisa pulang. Umi, kalau aku boleh tahu, Mas Rehan sekarang di mana ya, Umi? Kenapa Afifah? Aku nggak mau balik ke rumah, Umi. Aku mau ketemu sama Mas Rehan aja. Umi ngerti sekali apa yang kamu rasakan. Tapi sebaiknya kamu selesaikan dulu masalah kamu sama Abah. Kamu kan masih istrinya Abah. Percuma, Umi. Percuma ngomong sama Abah.
Abah itu nggak bisa diajak bicara. Dan Abah juga nggak akan mau menceraikan aku, Umi. Jadi percuma ngomong sama Abah. Umi aku mohon sama Umi, jangan bilang aku lagi sama Umi di sini ya, Umi, aku mohon. Iya, kamu jangan khawatir. Assalamualaikum, Abah. Umi, kemana aja sih? Hah? Lama amat ngangkat teleponnya. Umi di mana sekarang? Abah, Umi lagi di rumah sakit. Di rumah sakit. Ngapain Umi di rumah sakit? Hah? Hah? Di rumah sakit mana? Jangan bohong sama Abah. Enggak, Bah. Umi tuh nggak bohong sama Abah. Ini Umi lagi nengokin salah satu teman Umi. Kenapa suaranya Umi gugup kayak begitu? Kayak ada yang lagi diumpetin. Sebentar lagi Umi pulang kok, Bah. Enggak. Umi tunggu di sana. Umi di mana? Rumah sakit mana? Hah? Jangan bohong sama Abah, jangan bohong sama suami. Di rumah sakit mana Umi? Di rumah sakit Pelita, Bah. Ya Allah, kenapa Umi ngasih tahu Abah? Asep, mau kemana? Rumah sakit Pelita deh. Tante ikut, ya. Ya, Pak. Abah mau kemana? Abah mau ke rumah sakit Pelita, nyusul Umi. Abah yakin si Afifah ada di sana. Abah. Udah diam, ah. Ya Allah, kalau benar Afifah di sana sama Umi, Abah pasti marah besar. Bisa-bisa Umi dihajar. Ya Allah, lindungilah Umi. Ini makan sama jusnya. Oh ya, langsung aja kasih ke Afifah. Afifah mana? Dia pasti kabur waktu Umi terima teleponnya Abah. Ayo, kita harus cari dia sampai ketemu ya. Ayo Umi. Mumpung dia belum jauh. Permisi Bu, atas nama keluarga pasien Ibu Afifah, Ya betul. ini kwitansinya Bu. Saya permisi ya. Ya, terima kasih. Aku sama sekali nggak punya tenaga, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa kabur dari sini. Aku nggak mau ketangkep sama Abah lagi. Kayaknya Mbak ini sakit. Ayo kita tolong, Pak. Ya Allah, Mbak. Mukanya pucat banget, Mbak. Mari, Mbak. Saya antar ke dalam biar diperiksa, Mbak. Biar dapat perawatannya. Saya nggak apa-apa kok, beneran saya nggak apa-apa. Tapi kondisi Mbak sangat lemah. Ayo kita periksa ke dalam. Ayo Mbak, ayo Mbak. Tak buru-buru atuh Sep. Nah, ih, si Asep teh pegel ieu. Si Asep teh. Abah, wah teh. Mana Afifah? Umi kesini sama Afifah kan? Enggak, Bah. Umi enggak sama Afifah. Jangan bohong. Umi pikir Abah anak kecil, gampang dibohongin. Udah Marwah. Udah jujur aja. Jangan bikin suami kamu tetap marah. Wak, Umi tuh benar-benar nggak tahu, Wak. Umi... Wak jangan. Diam. Tidak tahu. Tinggal ya. Pasien atas nama Afifah. Mana Afifah? Mana Afifah? Dia Mana? Hah? dia udah pergi. Bah. Pergi kemana? Umi umpetin Afifah kan? Hah? Umi Enggak. kasih tahu Abang benar. Hah? Enggak tahu dia kabur. Kabur kemana? Cepat bilang. Enggak tahu, Teh. Nggak tahu bagaimana. Umi sengaja sembunyiin Afifah dari Abah ya. Umi sengaja ini bohongin Abah. Hah? Sengaja. Ikut Abah. Ya Allah. Umi, ingat ya, Abah itu udah cari Afifah kemana-mana. Sekarang begitu udah ketemu sama Umi diumpetin. Umi umpetin di mana? Ngomong deh, ngomong. Abah, Umi tuh nggak tahu Afifah pergi kemana. Demi Allah, Abah. Alah, Umi jangan bohong. Astagfirullahaladzim. Abah, istighfar, Abah. Allah membenci perbuatan ini. Umi, dalam keadaan kayak begini masih ceramah. Lebih baik ngomong deh, di mana? Abah, jangan jatuhin Umi, Abah. Jangan jatuhin Abah, jangan. Diam.
Bu, ayo kita ambilin kasur, Bu. Biar nanti kalau Umi jatuh lukanya nggak parah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kalau Umi nggak tahu ya nggak tahu. Abah, istighfar. Sudah, diam. Baik. Kalian semua ngelawan ya. Ngelawan sama Abah. Nantangin Abah. Sekarang begini. Kalian semua nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Apa? Asma nggak akan diem aja kalau Abah nyiksa Umi. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kalian semua Abah hukum. Nggak boleh masuk, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur di dalam. Diam di sini. Abah. Diam. Mi, pintunya dikunci sama Abah. Ya udah, kita tunggu di sini aja, duduk sini aja. Kan dingin, Umi. Udah nggak apa-apa. Harus kemana lagi? Aduh, aku nggak punya tujuan. Mana handphone aku nggak ada lagi buat nelfon Mas Rehan, diambil sama Abah. Mas Rehan, kita masih bisa ketemu nggak ya Mas Rehan? Aku takut kita udah nggak bisa ketemu. Mas, Bu. Ya Allah, apakah ini rezeki untuk aku makan? Alhamdulillah akhirnya aku bisa makan juga. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Mau pesen apa, Pak? Sekarang saatnya. Dengan barang-barang ini, aku akan hancurkan Rehan sehancur-hancurnya. Sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Afifah akan meninggalkannya. Halo, polisi. Saya ingin memberi laporan tentang tempat transaksi narkoba. Sebentar lagi polisi akan datang. Aku mau lihat bagaimana kehancuran kafe ini. Bagus, sebentar lagi kafe pasti akan ditutup sama polisi. Dan Rehan nggak punya pendapatan apa-apa lagi. Selamat malam semuanya. Harap tenang dan tetap di tempat. Kami ingin memeriksa dan menggeledah tempat ini. Tasnya, Mbak. Keluarkan.
tempat ini dijadikan transaksi narkoba. Pak, ini ada apa ya? Bapak siapa? Saya Rehan, pemilik kafe ini. Kalau begitu, Anda kami tahan. Maaf Pak, sebentar Pak. Ini ada masalah apa? Kami menemukan bukti-bukti bahwa di kafe Anda telah dijadikan tempat transaksi narkoba. Dan ini buktinya. Ini pasti ada kesalahan. Pak, saya dan karyawan di kafe ini nggak ada yang memakai apalagi menjual narkoba, Pak. Tidak mungkin, Pak. Ini buktinya. Anda tidak bisa mengelak lagi. Mau mengelak apa lagi Anda? Maaf, Pak, kita pakai logika aja, Pak. Siapapun bisa naruh barang itu di situ. Kalaupun memang saya bandar narkoba, saya nggak mungkin teledor naruh narkoba di situ, Pak. Sudah, Pak. Sekarang Anda ikut kami dan jelaskan semuanya nanti di kantor. Dan untuk sementara, kafe ini kami tutup sampai dengan kasus ini berhasil terungkap. Ikut saya. Maaf, Pak, saya bisa jalan sendiri, saya nggak akan kabur. Bawa barang buktinya. Baik, silakan. Pak, ini pasti ada kesalahan. Pasti ada orang yang mau ngejebak saya, Pak. Kalau perlu, Bapak boleh cek rekaman CCTV di kafe saya. Di situ Bapak bisa lihat, di kafe saya tidak ada transaksi narkoba. Lapor Pak. Silakan. Hasil pemeriksaan urin sudah keluar. Semua terbukti negatif. Tidak ada menggunakan narkoba sama sekali. Alhamdulillah. Dari barang bukti tidak menemukan sidik jari. Bisa dilihat kan kalau saya maupun anak buah saya tidak terlibat jaringan narkoba. Bagaimana dengan nasib anak buah saya, Pak? Baiklah. Karena Anda terbukti tidak menggunakan narkoba, jadi Anda dibebaskan. Tapi kafe Anda akan tetap kami tutup karena kami membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dan apabila kami membutuhkan keterangan, kami minta Anda kooperatif untuk mau datang ke sini. Insya Allah. Ya, baik. Saya boleh pamit, Pak? Silakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mari, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada-ada aja kejadian hari ini. Untung aku sama karyawanku bisa dilepasin sama polisi. Tapi kira-kira siapa coba yang iseng? Abah. Ya? Ini ada apa ya? Alah, nggak usah banyak bicara. Kamu kan yang melarikan istri orang. Sebentar Mas, sebentar. Nggak usah pakai marah-marah dulu. Jelasin pelan-pelan ke saya ini ada masalah apa. Istri orang siapa saya nggak tahu. Abah. Tentu saja istri Abah. Afifah. Afifah nggak ada di sini, Bah. Abah yang bawa kabur Afifah. Kalian kenapa diam aja? Geledah rumahnya. Ayo, geledah. Sebentar. Saya difitnah sama abah saya. Saya di sini tinggal sendiri. Nggak ada siapa-siapa di rumah ini, Mas. Bohong. Ayo kita geledah aja. Ya, jangan percaya. Geledah. Ayo. Oke. Cari di kolong, di mana-mana, cari. Gak ada siapa, Bah. Ya, jelas nggak ada siapa-siapa. Udah lihat sendiri kan? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada jejak sama sekali.
Jangan-jangan memang udah kabur. Kalian udah lihat sendiri di rumah saya ini nggak ada siapa-siapa. Saya tinggal di sini sendiri. Saya ini difitnah. Sekarang saya minta kalian tinggalin rumah ini sebelum saya telepon polisi. Kalau begitu kami minta maaf Pak Rehan. Kami pamit pulang dulu. Sekarang kasih tahu, di mana kamu sembunyikan Afifah? Abah nyari Afifah. Berarti Abah nggak tahu Afifah di mana. Afifah udah berhasil kabur dari Abah. Ya. Itu untuk mulut besar kamu. Afifah, kamu di mana? Bangun. Enak ya. Kasihan mereka baru aja tidur. Bukannya bangun. Ya Allah. Mereka tuh baru aja tidur, Abah. Kok Abah tega banget sih? Biarin, biar dia tahu rasa. Abah, izinin kami masuk. Kasihan tuh Hana. Umi takut mereka nanti masuk angin. Boleh, boleh. Asal Umi kasih tahu di mana Umi ngumpetin Afifah. Ya Allah, Abah. Umi bener-bener nggak tahu, Bah. Umi nggak ngumpetin Afifah. Umi itu ustazah. Ustazah. Wanita teladan. Kenapa masih bohongin suami? Hah? Kenapa? Kenapa? Umi nggak bohong. Kalau Umi nggak tahu ya nggak tahu. Ikut campur wae mana teh. Jadi bagaimana? Hah? Sekarang Umi udah ingat di mana ngumpetin Afifah. Demi Allah, Bah. Umi tuh nggak ngumpetin Afifah. Selamat menikmati. Diam di sini, jangan kemana-mana. Tahu rasa sekalian. Jangan kasih makan. Nggak akan dikasih makan sama Abah. Ayo. Bah! Kasih makan. Abah, jahat banget sih. Umi nggak apa-apa kan Umi? Rehan, Bu, duduk dulu, Bu. Gak usah. Saya kesini cuma mau nagih uang kontrakan. Kamu ini gimana sih? Ini tanggal berapa? Bulan kemarin aja kamu baru bayar setengah. Iya, Bu, saya minta maaf, saya telat bayar. Insya Allah begitu ada uang, saya langsung bayar secepatnya, Bu. Baik, saya kasih waktu kamu sampai besok. Kalau kamu belum juga bisa melunasi, saya minta kamu angkat kaki dari kontrakan saya. Ya, Permisi. Bu, saya minta maaf ya, Bu, ya. Astagfirullahaladzim. Aku harus cari kerjaan secepatnya. Sekarang pemasukan dari kafe nggak bisa aku andelin. Aku harus ambil jasa di rumah. Rehan? Pak Badrun? Saya teh senang Ate kembali ke rumah ini. Umi juga pasti senang, ah. Pak Badrun, saya kesini cuma mau ngambil ijazah. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, Ate sebentar ya, Ayah. Sebentar. Aman, ah. Masuk aja. Makasih, Pak Badrun. Iya. Minggir mana teh? Iya. Iya teh naon sih ah? Minggir. Iya, gini, Wati bukannya mau ke butik. Mau ngapain ngurusin Uwa? Enggak, itu Badun teh mau nyiapin mobil sama kelengkapannya yang lain buat Uwa kalau Uwa mau ke butik. Comel mana teh? Minggir. Minggir. Aduh, mudah-mudahan Rehan teh nggak ketahuan sama Walis.
syukurlah aku dapat ijazah ini. Mudah-mudahan aku bisa ngelamar kerja. Oh, jadi kamu masih ada perlunya juga ke rumah ini? Abah. Abah jangan, Bang. Oh, jadi kamu mau ambil ijazah ini? Abah balikin, Abah. Buat dari kerja, iya. Abah Rehan mohon, balikin. Abah! Abah pengen lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan ijazah ini. Abah benar-benar gak punya hati, tau gak? Rehan, ibu kangen sama kamu. Wah. Syukurlah kamu udah pulang, nak. Ya udah kalau kamu nggak mau dipeluk sama ibu. Tapi ibu lega, kamu udah pulang. Siapa yang bilang dia akan tinggal di rumah ini? Enggak, sini kamu. Ini. Asep, Asep. Pergi kamu sekarang. Jangan injak lagi rumah ini. Naon sih? Abah nggak usah seret-seret Rehan, Rehan bisa keluar sendiri. Umi. Berarti kamu tahu diri. Sekarang pergi dari sini. Jangan pernah kesini lagi. Asep teh naonnya? Itu Rehan. Berani yang ngusir anak-anaknya. Dia memang nggak bisa diterima di rumah ini lagi, Teh. Rehan kesini bukan buat tinggal, Bah. Rehan cuma mau ngambil ijazah. Tapi ijazah itu Abah sobek-sobek. Emang? Kenapa? Hah? Abah berhak menyobek-nyobek ijazah itu. Kenapa? Karena Abah yang membiayain kamu dari mulai taman kanak-kanak sampai kamu kuliah, sampai dapat ijazah, itu Abah yang biayain. Berarti Abah juga boleh sobek-sobek ijazah itu. Terus Abah juga berhak sama kafe Rehan, ya? Abah kan yang naruh narkoba di kafe Rehan, biar kafe Rehan hancur, ya? Enggak begitu. Enak aja kamu ngomong begitu. Benar, Sep? Benar gitu? Asep yang melakukan itu semua? Iya. Jadi Abah yang jebak Rehan dengan meletakkan narkoba di kafenya. Ya Allah. Enggak. Abah nggak begitu. Kamu jangan seenaknya aja nuduh orang begitu. Itu fitnah. Mana buktinya? Mana buktinya? Kasih lihat buktinya. Jangan cuma ngomong doang. Enak aja. Asep, Teteh tidak perlu bukti ya. Teteh kenal siapa Asep. Asep bisa melakukan semua cara ya. Tapi awas kalau Asep sampai nyelakain anak Teteh. Ya udahlah, udah. Sekarang kamu pergi. Pergi, jangan injak rumah ini lagi. Pergi. Asep! Rehan, tolong kamu jangan pergi. Umi kepengen keluarga kita tuh bersatu lagi. Iya, Aa, jangan pergi ya. Di sini aja jagain kita semua. Kasian kalau Umi disiksa sama Abah terus. Mama kasihan sama kita. Hana, Teteh, sama Umi tuh masih butuh Aa. Umi, Asma, Hana, maaf. Kalau Aa tetap tinggal di rumah ini, Abah akan makin marah. Dan Abah akan melampiaskan kemarahannya ke Umi. Rehan cuma bisa bantu doa sekarang ini, Umi. Maafin Rehan. Rehan harus pergi. Doain Rehan ya, Umi. Hana, Asma, Aa titip Umi ya. Rehan, ini rumah Uwa. Kamu berhak tinggal di sini. Kamu jangan pergi, nak. Jangan. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah mau menghargai ibu? Kamu tidak pernah mau mengerti perasaan ibu, nak. Maafin Rehan ya. Rehan dari dulu sampai sekarang masih menghargai Uwa. Masih sayang sama Uwa. Tapi sekarang ini, Rehan gak bisa nurut sama Uwa. Tempat Rehan bukan di sini, Uwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ini semua gara-gara Asep. Sekarang aku harus berpisah sama anakku. Aku nggak berani deketin Umi karena ada Teh Elis. Dia bisa ngadu ke Abah kalau tahu aku datang.
Padahal aku pengen banget tanya sama Umi, Mas Rehan tinggal di mana sekarang? Mungkin Umi tahu. Gak ada kesempatan lagi untuk ketemu sama Umi. Tapi aku harus tunggu di sini. Mudah-mudahan aja Mas Rehan datang diam-diam ke sini ketemu sama Umi. Sakit mah. Ya Allah. Gara-gara jatuh kaki patah gitu. Gak bisa narik ojek. Gimana bisa dapat uang nih mah? Sabar ya Mas, mungkin ini cobaan dari Allah. Iya mah. Ya Allah. Mas Ted, Mbak Fitri, maaf. Saya tadi barusan nggak sengaja dengar Mas Ted katanya nggak bisa narik ojek gara-gara kakinya sakit. Saya Rehan, tetangganya Mas Ted di kontrakan, tahu kan? Oh Mas Rehan, iya saya tahu. Kalau motornya Mas Ted saya pakai buat narik ojek, gimana? Jadi nanti hasilnya kita bagi 2. Mau mas. Alhamdulillah, ya Allah, ada bantuan. Kebetulan saya juga lagi butuh uang. Saya juga ojek online mas. Jadi mas daftar aja dulu ya. Jadi mas bisa pakai motor saya. Sep, nanti dulu Sep. Teteh mau ngomong Sep. Asep tanya kebangetannya. Asep udah berani nyelakain Rehan dengan menuduh dia pakai narkoba. Terus Asep udah ngerobek ijazahnya Rehan. Apa yang Asep udah lakukan? Sekarang tuh bikin Rehan jauh dari Teteh. Bagus. Pergi yang jauh sekalian, biar nggak pulang lagi. Barangan wae kalau ngomong. Ingat ya Sep, rumah ini rumah Teteh. Teteh bisa usir Asep. Asep! Awas kamu ya Sep, kalau kamu berani macem-macem sama anakku lagi. Lihat Abeba. Tapi kemana ya? Abeba. Aku yakin ngeliat Abeba, tapi mana ya? Dia di mana? Tadi di sini. Apa dia ngumpet? Kalau pergi kemana? Enggak, aku nggak mungkin salah deh. Tadi memang Abeba. Aku yakin dia belum pergi jauh, yakin banget. Aku harus cari, tapi cari kemana ya? Aku harus cepat pergi dari sini. Jadi tukang ojek sekarang. Rehan, jangan harap aku akan membiarkan hidup kamu tenang. Oh, Abah nih. Halo, Bah. Dan kamu di mana? Masih di rumah, Bah. Kenapa nih? Kamu cepat temuin Abah, penting nih. Ada kerjaan buat kamu. Nanti alamatnya Abah kirim lewat WA ya. Oke, siap, Bah. Ini Bang. Sini. Iya. Bang, helmnya. Ya. Tolong dikasih bintang 5, Bu ya. Iya Bang, tenang aja. Lagian suka tuh sama pelayanannya. Abang bawa motornya enak banget. Alhamdulillah. Ini Bang uangnya. Makasih, Bu. Saya terima, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
di sini aja deh. Ngirit-ngirit bensin. Selamat sore, Bah. Mana aja sih lo lama amat. Iya, maaf, Bah. Tadi di jalan macet. Jadi saya... Udahlah, jangan banyak alasan lah. Sekarang lakuin tugas. Oke, Bah. Apa yang harus saya lakukan? Lo lihat no, tukang ojek, ya kan? Sekarang pesen ojek online, pesen sama dia. Kalau bukan dia, drivernya cancel, ya. Kalau dia baru naik. Oke, siap, Bah. Setelah itu, Kamu di mana, Viva? Semoga kamu baik-baik aja ya. Mas Rehan ya? Ya, Mas Dodi kan? Iya. Tumben cepet. Kebetulan standby di dekat sini. Oh, oke. Jalan aja ya? Iya. Ini rutenya mau sesuai sama yang di map aja atau mau lewat jalan lain? Oh enggak, di depan sana kita belok kiri. Kita ngambil jalan pintas aja biar cepet ya, karena di depan kan macet. Ya udah, nanti tolong ditunjukin ya. Oke. Kok berhenti, Mas? Mas, bener ini jalannya? Yakin lah, kenapa emang? Sepi, aman gak ya? Ya sepi lah, Mas. Namanya juga jalan pintas. Tapi aman? Aman, saya sering kok lewat sini. Ya udah, yuk. Ayo. Ya, Rasain lo ya sekarang. Akhirnya tugas gue sekarang selesai. Ada korban kecelakaan. Ayo kita bantu. Ayo. Sekarang harus kabur. Astagfirullahaladzim. Pak, ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Iya, Pak. Korban mengalami luka yang tidak wajar. Ini bukan perampokan, tapi pembunuhan. Luka sayat di perutnya sudah jelas. Korban ditusuk dengan pisau. Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya, Pak? Apakah Anda melihat korban bersama orang lain? Saya melihat dia sendirian dan tidak ada siapa-siapa. Saya nggak tahu kalau korbannya memang penusukan, Pak. Apakah Anda orang tuanya? Iya, Pak, saya ibunya. Saya uaknya. Apakah selama ini korban memiliki musuh? Ini cukup aneh. Kalaupun korban perampokan, nyatanya barang-barang korban masih ada. Jadi sudah jelas, ini motif balas dendam. Pasti ini pekerjaannya si Asep. Siapa lagi yang dendam sama anakku kalau bukan dia? Awas kamu ya, Asep. Selama ini Rehan tuh anak yang sangat baik, Pak. Dia tidak punya musuh dan kami semua menyayangi dia. Apakah saya sudah boleh melihat anak saya, Pak? Oh, silakan, Bu. Bumi di sini, Rehan. Kamu harus kuat. Ya, kamu pasti sembuh.
Ibu akan selalu menemani kamu. Wah. Udah Rehan, kamu jangan bergerak dulu. Ayo. Ibu panggilin dokter ya. Barangkali kamu butuh obat untuk mengurangi sakit. Ya. Rehan nggak mau dokter, Wak. Capek hidup kayak gini. Kalau Wak emang sayang sama Rehan, izinin Rehan pulang, Wak. Rehan mau di saat-saat terakhir Rehan ada di rumah. Rehan, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu harus kuat. Kita semua yakin kamu pasti sembuh. Rehan sakit, Wak. Rehan mau pulang. Rehan kangen sama Hana. Rehan, Umi dan Wa akan bawa kamu pulang. Kamu yang tenang sekarang. Ibu tidak akan tinggal diam, Nak. Ibu akan mencari siapa orang itu sampai ketemu. Ambulan. Jangan-jangan Rehan meninggal. Bagus kalau begitu. Tunggu. Siapa yang izinin dia masuk? Abah kan udah bilang, anak itu nggak boleh pulang ke rumah ini dalam keadaan apapun. Jadi nggak boleh masuk. Abah, tolong izinin Rehan masuk, Bah. Dia pengen kumpul sama keluarganya. Enggak, sekali Abah bilang enggak. Sep, dengar ya. Ini rumah Teteh. Teteh yang izinin Rehan untuk masuk ke dalam rumah. Kalau Asep tidak suka, pergi dari sini. Ayo masuk semuanya. Ya, sepertinya hidupnya nggak akan lama lagi. Ya udahlah, biarin aja dia ke dalam. Pak Badrun. Neng Afifah, Pak Badrun, ini kenapa ada ambulan? Siapa yang sakit? itu Neng. Rehan teh ditusuk sama orang jahat. Dia sekarang lagi sekarat. Rehan mau dirawat di rumah sakit tapi nggak mau. Maunya dirawat di rumah. Astagfirullahaladzim, Mas Rehan. Ibu, saya akan kembali ke rumah sakit. Apabila butuh apa-apa, hubungi saya saja. Saya akan segera ke sini. Terima kasih, Suster. Ya Allah, Aa. Kenapa bisa seperti ini? Gak apa-apa, Mbok. Laki-laki. Astagfirullahaladzim, Mas Rehan. Kamu kenapa bisa jadi kayak gini? Afifah. Kamu kenapa? Aku lega kamu baik-baik aja. Kamu ngapain di sini? Kau sini kamu. Gak mau, lepasin, Abah, lepasin. Gak mau, aku mau sama Mas Rehan. Afifah. Sini. Rehan, udah. Kamu jangan bergerak dulu. Lepasin, Abah, aku mau sama Mas Rehan. Kamu harus kasih hukuman. Abah, gak mau. Mas Rehan, tolong aku. Mas Rehan. Abah. Rehan, jangan bergerak dulu. Kondisi kamu kan masih lemah. Udah, kamu tenang aja. Ini durhaka. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau kemana? Kamu sekarang gak bisa lari lagi. Gak akan bisa lagi kamu nemuin si Rehan. Gak akan bisa lagi kamu lari. Abah kali itu. Rasa sekali. Jangan berani kamu. Pukul aku terus, yang penting aku bisa dekat kamu. Jangan pernah meninggalkan kamar ini. Diam. Abah! Diam.
surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan Rehan, Ibu masakin makanan yang enak buat kamu. Makan ya. Makasih, Wak. Tapi Rehan lagi kangen sama masakannya Umi. Nggak apa-apa ya. Rehan makan masakannya Umi dulu. Rehan, udah biar Wak yang nyuapin ya. Ini kan masakannya Umi. Wak, kalau gitu makannya nanti aja deh. Rehan udah kenyang kok. Sekarang mau tidur dulu. Rehan benar-benar gak mengakui aku sebagai ibunya. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku pasti bisa. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku harus keluar dari jendela ini. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Pengampun, yang Pengasih dan Penyayang, sembuhkanlah anakku Rehan, karena hanya Engkaulah yang Maha Penyembuh. Amin. Umi. Umi, maafin Rehan, Umi. Rehan, bertahanlah nak, kamu harus kuat. Kamu harus kuat nak. Harus kuat ya, jangan ngomong gitu. Pasti kuat, jangan menyerah ya, pasti kuat kok. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Banyak hal yang sudah Mas Rehan lakuin buat aku, tapi aku sedikit pun belum membalasnya. Mas Rehan, aku akan memperjuangkan kebahagiaan kita. Tunggu, aku pergi sebentar. Aku akan kembali. Kamu harus bertahan. Bertahanlah demi kebahagiaan kita. Kita pasti bersatu. Sakit. Rehan gak kuat lagi, Umi. Teteh, Abah, tolong Rehan. Ya Allah. Rehan, kamu yang kuat ya nak, yang sabar. Umi, 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 Asma, Wah, Rehan minta maaf. Rehan gak kuat.